Shalom, selamat datang di channel Mesak Detan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana seharusnya seorang ilmuwan, cendekiawan, dan akademisi Kristen bersikap terhadap berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, atau dapat kita singkat sebagai IPTEX. Ya. Jadi sikap kita sebagai seorang ilmuwan, cendekiawan, dan akademisi Kristen itu harus mencirikan diri sebagai ilmuwan, cendekiawan, dan akademisi Kristen. Artinya bahwa prinsip-prinsip Kristiani, ajaran-ajaran Kristiani harus menjadi bagian dari perilaku, tutur kata dari seorang ilmuwan Kristen. Sikap pertama yang harus diambil bahwa dia tidak boleh mempertentangkan antara iman dan IPTEX. Bahwa kita pahami bahwa IPTEX adalah anugerah dari Allah. IPTEX adalah pemberian dari Allah yang kita harus syukuri untuk supaya apa? Membantu orang-orang beriman untuk hidup lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi justru menolong orang beriman untuk lebih giat dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Jadi harus dicatat bahwa kebenaran agama dan kebenaran ilmu pengetahuan bukanlah dua kubu yang harus diperlawankan. Tidak perlu diperlawankan. Kebenaran-kebenaran itu adalah unik pada posisinya masing-masing yang mengungkapkan realitas. Dan realitas itu memang tidak sederhana. Kadang-kadang rumit dan sulit dipecahkan, baik secara iman maupun juga secara ilmu itu sendiri. Manusia hidup dalam alam, hidup dalam semesta, hidup dalam kondisi-kondisi realitas fisik, tetapi juga manusia hidup secara spiritual. Cara manusia untuk memperoleh informasi mengenai dua dunia yang berbeda ini tidak boleh kita jatuh pada bahaya anti ilmu pengetahuan, tetapi juga anti iman dan agama. Para ilmuwan dan cendekiawan Kristen, akademisi Kristen, mestinya memposisikan diri mereka secara tepat. Artinya dia mendeteksi dan kemudian mewartakan kebenaran-kebenaran Alkitab dalam kehidupan manusia, dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan dia mendeteksi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemudian menyerang kembali Alkitab, mempersalahkan kembali Alkitab. Bahkan dia memperkosa nilai-nilai dari Alkitab itu sendiri. Justru dia terpanggil untuk mewartakan kebenaran-kebenaran Alkitab dalam kehidupan manusia dan memanusiakan manusia seutuhnya sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia laki-laki dan manusia perempuan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, atau yang kita kenal dengan istilah Imago Dei itu yang pertama. Yang kedua, sikap kedua yang perlu diambil oleh seorang ilmuwan, cendekiawan, akademisi Kristen ini adalah mengupayakan kajian dari berbagai aspek tentang pokok permasalahan tertentu. Untuk supaya apa? Supaya
bagaimana nilai-nilai Kristiani ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan kita, pokok-pokok kajian kita itu, dengan tidak merendahkan wibawa dan kebenaran Alkitab. Ini sikap kedua yang mesti kita ambil. Artinya bahwa kita butuh sebuah kajian interdisciplinary studies, kajian ilmiah terhadap suatu masalah yang dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Jadi ada disiplin ilmu ini, disiplin ilmu itu, dan sebagainya. Lalu kita lihat masalah ini. Ambil contoh, misalnya tentang terjadi bencana alam, gunung meletus. Maka sebagai cendekiawan Kristen, mari kita memetakan masalah bencana ini. Bagaimana masalah sosial yang timbul dari masalah sosial ini yang timbul. Ilmu sosial, pendekatan ilmu sosial bisa dipakai. Bagaimana aspek psikologi, pendekatan ilmu psikologi. Bagaimana menangani orang yang sementara mengalami bencana tapi juga kreativitas ekonomi mereka tetap dibangun, dipertahankan. Pendekatan ekonomi, ilmu ekonomi bisa dipakai. Jadi kita melihat masalah bencana ini dari berbagai aspek. Ini contoh kecil. Sehingga sebuah masalah ini bisa dipecahkan dengan lebih baik. Nah, kajian tersebut sebagai suatu pertimbangan etis moral sikap Kristiani terhadap masalah itu. Dan di situ seorang cendekiawan Kristen bisa bersaksi tentang kebenaran dan kesaksian Alkitab. Alkitab dapat dipakai sebagai acuan dan patokan. Itu sikap kedua. Sikap ketiga adalah cendekiawan Kristen harus selalu mengacu kepada Kristus dan firman-Nya sebagai acuan. Yesus dan firman-Nya adalah acuan bagi seorang ilmuwan, akademisi, dan cendekiawan Kristen. Pengetahuan dan keterampilan kita hendaknya menolong orang untuk datang lebih dekat kepada Kristus, bukan sebaliknya menjauhkan orang daripada Kristus oleh karena teori-teori yang kita ciptakan, pendapat-pendapat pribadi kita yang kita ciptakan, membuat iman jemaat makin lemah, orang makin jauh kepada Kristus, orang bertanya-tanya, timbullah kegaduhan. Nah, kita mengacu kepada Yesus dan firman-Nya supaya apa? Memperkuat persekutuan dan menghindarkan diri dari perpecahan dan kegaduhan itu. Kita menggumuli tiap bidang keahlian kita masing-masing dari sudut pandangan Kristen dan lebih mendalami firman Allah sebagai pedoman dalam hidup dan implementasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang masing-masing kita miliki, kita sumbangkan. Jadi ingat, sikap ketiga Yesus dan firman-Nya sebagai acuan. Sikap keempat dan ini yang terakhir, yaitu berpegang pada prinsip sola scriptura. Artinya begini, bahwa kita selalu bercermin, seorang cendekiawan, ilmuwan Kristen, akademisi Kristen harus selalu bercermin pada Alkitab yang menjadi dasar. Kita tidak boleh satu kali pun, sedetik pun mengacu kepada tren dunia, filsafat dunia yang kosong, pendapat-pendapat dunia yang mengaburkan, yang menyesatkan. Kita tidak boleh sekedar ikut arus. Cendekiawan Kristen harus punya prinsip, ilmuwan Kristen harus punya prinsip, akademisi Kristen harus punya prinsip. Bahwa prinsipnya dia mendasarkan pemikiran, perkataan, pendapat-pendapatnya berdasarkan Alkitab. Ingat apa dikatakan oleh para rasul, misalnya dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawanmu dengan filsafatnya yang kosong dan ajaran palsu, ajaran turun-temurun
ya, menurut ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Ada roh-roh dunia yang menyesatkan, ada ajaran turun-temurun, ada filsafat-filsafat yang kosong yang menyesatkan. Mengapa kita harus berdasar pada itu? Justru semua itu harus dibawa terang dari firman Allah. Kalau cocok, oke kita pakai. Kalau cocok dengan firman Allah. Tapi kalau bertentangan, maka para rasul, terutama Paulus bilang, hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawanmu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose pasal 2 ayat 8. Demikian hari ini kita belajar bagaimana seorang ilmuwan cendekiawan dan akademisi Kristen bersikap. Shalom.